Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita membahas tentang sakaratul maut. Sakaratul maut adalah kondisi sebelum kematian, sebelum roh itu diangkat, di mana manusianya itu mengalami kondisi antara sadar nggak sadar, pingsan, terjaga, pingsan, terjaga, dan dia mengalami kesakitan yang nanti kita akan dapatkan bagaimana gambaran tentang sakaratul maut. Pertanyaan kita seperti biasa, kira-kira kalau saya berbuat baik, jadi orang baik, bisa nggak saya lepas dari sakaratul maut? Betul nggak teman-teman? Kita pasti mencari cara supaya kita keluar daripada kesulitan kan atau kesakitan. Baik, saya mau bercerita tentang kondisi Rasulullah SAW menjelang akhir hayat beliau. Nah, hadis pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Beliau menceritakan bahwa Rasulullah SAW mengalami sakaratul maut. Aisyah, Ummul Mukminin, sebelumnya melihat bahwa sakaratul maut tidak berlaku untuk orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi di mata Allah. Tapi begitu beliau melihat langsung kondisi suaminya, Rasulullah SAW, kesakitannya karena beliau ada di depannya, maka selepas itu pandangan Aisyah terhadap sakaratul maut berubah. Bagaimana sih gambaran tentang sakaratul maut? Bener nggak kalau kita tuh pengen banget dengerin dari seorang pelakunya langsung, supaya pelakunya menceritakan secara langsung kepada kita bagaimana apa yang dirasakannya ketika sakaratul maut. Nah, dalam buku Tabaqat Ibnu Sa'ad, dalam cerita sahabat Rasulullah SAW, dikisahkan cerita Amr bin As. Amr bin As, buat teman-teman tahu, beliau adalah orang yang hijrah terakhir. Beliau adalah seorang pemimpin yang merupakan tangan kanan dari Muawiyah. Beliau seorang politikus. Apa yang kita lihat dari politikus sekarang ini kita lihat dalam sosok Amr bin As, dalam pandangan yang baik ya. Kemudian beliau punya anak yang betul-betul bertolak belakang dengan ayahnya. Namanya Abdullah bin Amr bin As. Abdullah ini dia nggak mau berkarir politik, nggak mau jadi pemimpin. Dia hidupnya zuhud saja, low profile, fokus kepada agamanya. Suatu saat Amr bin As menjelang akhir kehidupannya, beliau terbaring di dalam kamarnya dan Abdullah anaknya menjenguknya. Nah, Abdullah ini bilang sama bapaknya, "Wahai ayahku," anak yang sopan ya, anak yang soleh, bukannya dulu tuh kita pernah berangan-angan, seandainya saja ada orang yang bisa menceritakan langsung kisah sakaratul maut yang dialaminya dalam kondisi yang dia itu sadar. Kembali ke definisi sakaratul maut itu adalah kondisi yang sadar, nggak sadar, sadar, nggak sadar. Nah, ayahku, bukankah sekarang ini dirimu itu dalam kondisi yang sadar dan kau bisa menceritakan kepada aku tentang sakaratul maut? Nah,
Disinilah kita bisa mendapatkan suatu informasi berharga yang kita juga cari-cari sebelumnya kan. Amr bin As, sahabat Rasulullah SAW, menceritakan bahwa, wahai anakku, sakaratul maut itu seperti dada ini, badan ini ditekan oleh gunung, sehingga aku tuh susah bernafas. Jadi perasaan sesak untuk bernafas, seakan-akan aku tuh berada di sebuah kolam air, kemudian hidungku tuh berada di bawah kolam itu. Oh, salah. Seakan-akan aku tuh harus bernafas dari lubang jarum. Jadi itulah kondisi yang dinamakan sakaratul maut. Nah, kalau kita bertanya, apakah kita bisa menghindari sakaratul maut? Saya diajarkan bahwa ketika nabi-nabi, Rasulullah SAW, kemudian orang-orang soleh mengalami sekarat, secara general kita bisa mengatakan bahwa setiap orang akan mengalami sekarat, walaupun kita bisa melihatnya atau tidak. Contoh, orang yang meninggal ketika tidur. Beliau akan mengalami sekarat di alam barzah, di alam yang lain. Karena ketika kita menjelang kematian, kita tuh masuk ke dalam suatu kondisi yang berbeda secara dimensi ruang dan waktu. Tapi dalam hadis ditentukan, kita mendapatkan informasi ada 3 kondisi yang membebaskan seseorang itu dari sakaratul maut. Yang pertama adalah seorang syahid. Kita tahu hadis bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa cukup kilatan pedang yang menebas batang lehernya itu menjadi ujian buat seorang muslim yang syahid. Pasti teman-teman berpikir, aduh, alamak, nggak lebih baik tuh. Betul kan? Oke, nggak apa-apa. Sekarang pilihan yang kedua, orang yang nggak mengalami sakaratul maut adalah seorang muslim yang mati ketika beliau menjaga perbatasan kerajaan Islam. Bisa masuk ke situ? Mungkin bisa. Terus yang ketiga adalah setiap muslim yang meninggal di hari Jumat. Ini berdasarkan hadis riwayat Sunan At-Tirmidzi dan Musnad Imam Ahmad. Nah, itulah sedikit cerita tentang sakaratul maut. Mungkin kita tidak bisa menghindarinya. Mungkin kita harus menghadapinya. Dan kita sudah dapat gambaran tentang sakaratul maut. Tetapi yang mesti diingat adalah sakaratul maut adalah bentuk kebaikan dari Allah buat muslim. Allah dengan ilmunya yang tidak terjangkau oleh pengetahuan kita, Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim,
Allah mempunyai simulasi bagaimana cara untuk mengangkat hambanya ke tempat yang tertinggi di surga. Setiap kesakitan, setiap rasa terganggu, setiap derita yang kita punyai adalah cara Allah untuk meningkatkan derajat manusia dan mengampuni pahalanya. Sebagian besar orang mencari kebahagiaan di dalam dunia, dan itu tidak salah. Sebagian kecil yang lain, mereka bahagia ketika dalam ujian yang Allah beri. Dan itu juga tidak salah. Hal itu adalah derajat manusia. Orang yang berderajat lebih tinggi, mempunyai cita-cita yang tinggi, beliau akan ikhlas untuk menerima sakit, rasa terganggu yang dialaminya. Karena beliau berpikir bahwa ini untuk investasi saya di hari akhir nanti. Betul nggak? Jadi beliau ikhlas saja menerimanya dengan kesabaran. Jadi di sini saya mau memberikan inspirasi buat teman-teman bahwa dalam kehidupan kita ini kita menghadapi banyak ujian, termasuk salah satu di antaranya sakaratul maut. Percayalah bahwa ini untuk kebaikan kita, untuk investasi kita yang sudah dirancang oleh Allah, untuk kebaikan kita di surga nanti. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.